Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada kesempatan kali ini kita mencoba berpikir bareng-bareng untuk membahas masalah NU dan Rabithah Alawiyah miliknya kaum habaib. NU berdiri tahun 1926, sedangkan Rabithah Alawiyah itu 1928. Kedua organisasi ini berbeda, tetapi jamaahnya itu satu. Jamaah dari Rabithah Alawiyah yang orang-orang Nahdiyin. Jadi asalnya jamaah dari Rabithah Alawiyah itu menurut pendapat saya adalah orang-orang NU, jamaah NU atau orang-orang Nahdiyin. Jadi organisasi yang berbeda namun jamaahnya sama. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Sedangkan dari sisi ideologi, akidah, menurut kami berbeda. Ada sedikit perbedaan. Dari sisi akidah ada sedikit perbedaan. Kalau di NU itu punya Sultanul Auliya namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau di Rabithah Alawiyah itu mempunyai seorang wali yang hebat, yang bahkan menurut mereka lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya Faqih Al-Muqaddam. Tanyalah oleh orang sekitarnya mana lebih afdal, Faqih Al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Al-Muqaddam di dunia. Faqih Al-Muqaddam ashhar minal Jilani fil barzah. Tapi Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Kalau orang-orang Nahdiyin yang asli ini berzikir dan lain sebagainya, itu tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dzikir yang berasal dari Rabithah Alawiyah digunakan di Nahdiyin, ini rata-rata, bukan rata-rata ya, ada yang tidak memakai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melainkan Faqih Al-Muqaddam. Contohnya yang ada di Ratibul Haddad, semacam itu. Lantas ada juga kalau di orang-orang NU ini memakai madhab Imam Syafi'i, ya sebenarnya madhab yang 4 ya, tapi madhab yang utama yaitu madhab Imam Syafi'i. Tapi di Rabithah Alawiyah ini punya saingan dari Imam Syafi'i, yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Menurut mereka kealiman dan kehebatannya di atas Imam Syafi'i. هذا يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i.
Itu sedikit perbedaan-perbedaan di antara Nahdlatul Ulama dan Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah ini adalah organisasi milik orang Yaman. Jadi yang menjadi anggota Rabithah bukan jamaah ya, anggota Rabithah ini adalah habaib. Sedangkan kalau di NU ini rata-rata orang-orang Nusantara. Perbedaan yang lain lagi di Rabithah Alawiyah ini lebih mengutamakan, menceritakan, mengunggulkan tokoh-tokoh Yaman. Kalau di Nahdlatul Ulama ini lebih mengutamakan tokoh-tokoh ulama Nusantara dan Wali Songo. Sehingga bisa sedikit disimpulkan, boleh dikatakan Habib itu sebenarnya bukan orang NU, sebab tidak memakai amaliyah NU, tidak tawasul memakai tawasul NU, yaitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan demikian pula sebenarnya orang NU itu bukan orang Rabithah Alawiyah, karena bukan orang Yaman, tapi orang-orang Nahdiyin, jamaah Nahdiyin ini banyak yang ikut Rabithah Alawiyah. Kalau kita mau jujur, Gus Yakut sebenarnya sudah menyampaikan bahwa jamaah Nahdlatul Ulama ini banyak direbut oleh jamaah-jamaah lain. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Termasuk jamaah Rabithah Alawiyah, menurut pendapat kami, mengambil orang-orang Nahdiyin. Sehingga ada beberapa hal yang terkait dengan NU ini orang Rabithah Alawiyah tidak setuju. Misalnya terkait Banser, ini juga tidak selaras sebagaimana video berikut ini. Dan Anda jangan mau, wahai Banser, ya, tidak sesuai dengan niat Anda untuk membackup ulama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan mau disuruh jaga orkes, jangan mau disuruh menjaga tempat ibadah. Itu bukan kamu, tugas kamu. Demikian pula ada yang tidak setuju masalah kebijakan di Nahdlatul Ulama antara pimpinan yang dekat dengan Umaro. Ini menjadi perselisihan antara pimpinan Nahdlatul Ulama dan pimpinan Rabithah Alawiyah. Enggak sampean, jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran. Kata Muhammad Salamah, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umaro. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek umaro. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umaro misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Sahabat Muslim dimanapun berada, semua itu adalah ragam perbedaan di antara Rabithah Alawiyah dan Nahdlatul Ulama. Yang jelas kalau kita menyimpulkan, Nahdlatul Ulama ini banyak dirugikan dengan adanya Rabithah Alawiyah, terutama terkait masalah kebijakan, karena orang-orang yang ikut Rabithah Alawiyah asalnya adalah orang-orang NU. Sahabat Muslim dimanapun berada, semoga semua ini menjadi inspirasi bagi kita semua, orang-orang NU khususnya, untuk memperkuat
Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari sisi manapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.